Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan dengan NIM 240705154 akan mempresentasikan PPT dengan judul Dasar-dasar Jaringan Nirkabel. Adapun definisi dari jaringan nirkabel adalah komunikasi antar perangkat tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio frekuensi atau RF. Keunggulan utama wireless dan ada pada mobilitas dan fleksibilitas. Pengguna bisa tetap terhubung ke jaringan meskipun berpindah-pindah tempat. Selain itu, instalasinya juga lebih mudah dibandingkan jaringan kabel karena tidak perlu menarik banyak kabel. Contohnya seperti WiFi di rumah, di kampus, atau di warung kopi. Selanjutnya di slide 2, yang pertama adalah bandwidth, yaitu kapasitas atau kemampuan jaringan dalam mengirim data per detik. Misalnya 100 Mbps berarti jaringan dapat mentransfer hingga 100 megabit per detik. Lalu ada SSID, yaitu nama jaringan WiFi yang muncul di perangkat kita. Sedangkan BSSID adalah identitas unik, akses point berupa MAC address. Kemudian hotspot adalah area yang menyediakan akses internet wireless untuk publik, sedangkan ISM adalah frekuensi bebas, lisensi yang biasa digunakan Wi-Fi. Selanjutnya adalah perbandingan dari wired versus wireless. Wired atau kabel memiliki bandwidth tinggi, error lebih rendah, keamanan lebih baik, dan koneksi lebih stabil. Karena itu, biasanya digunakan untuk server atau sistem-sistem yang penting yang membutuhkan jaringan yang stabil. Sedangkan wireless itu unggul dalam mobilitas dan kemudahan instalasi. Pengguna bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Jadi, wired dan wireless sama-sama punya kelebihan dan kurangan. Kelebihan wired yaitu cocok untuk kestabilan tinggi, sedangkan kelebihan wireless cocok untuk fleksibilitas. Selanjutnya adalah standar WiFi 802.11. 802.11 bekerja di frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan hingga 54 Mbps. Kemudian 802.11n hadir yang mendukung teknologi MIMO sehingga kecepatannya bisa mencapai 600 Mbps. Lalu ada lagi yang terbaru adalah 802.11 AC dan AX atau bisa disebut Wi-Fi 6 yang menggunakan frekuensi 5 GHz dan optimal di lingkungan padat pengguna. Selanjutnya adalah WEP, singkat dan kelemahan. Pada slide ini, WEP menggunakan RC4, 424 bit dan CRC32. Namun, sistem ini memiliki banyak kelemahan. Salah satunya IV atau 4 yang pendek sehingga mudah terjadi pengulangan data. Karena kelemahan tersebut, WEP dapat dibobol menggunakan tools seperti aircrack hanya dalam hitungan menit hingga jam. Oleh karena itu,
WEP saat ini sudah direkomendasikan lagi untuk digunakan. Jadi WEP sekarang dianggap tidak aman. Nah, di slide selanjutnya muncullah WPA, WPA 2, dan WPA 3 yang menjadi evolusi dari WEP. Apa itu WPA? WPA adalah eh, WPA adalah alat untuk memperbaiki kelemahan dari WEP, tetapi masih memakai RC4 sehingga belum cukup aman. Kemudian hadir lagi WPA 2 yang sudah menggunakan AES dan CCMP yang jauh lebih aman dan menjadi standar yang paling banyak digunakan. Lalu muncul lagi WPA 3 yang memiliki perlindungan lebih baik terhadap password dan mendukung forward secrecy. Karena itu saat ini untuk sistem password atau kode-kode menggunakan WPA 3 atau minimal WPA 2 Enterprise. Urutannya gampang diingat karena memakai nomor yaitu WP, WPA, WPA 2, dan WPA 3. Selanjutnya yaitu metode autentikasi Wi-Fi system. Open system ini adalah metode yang paling sederhana karena tidak memakai verifikasi, sehingga cocok untuk hotspot publik. Sedangkan Series K menggunakan challenge response berbasis WEP tetapi masih rentan terhadap serangan. Lalu centralized authentication menggunakan radius dengan 802.1x dan AFP. Sistem ini lebih aman, scalable, dan cocok untuk kampus maupun perusahaan yang biasanya Wifi kampus yang harus login dengan akun mahasiswa itu memakai sistem centralized. Lalu di slide selanjutnya adalah langkah terbaik keamanan dan praktik terbaik. Langkah terbaiknya adalah inventarisasi perangkat, yaitu mencatat semua perangkat dan firmware yang digunakan. Lalu penempatan akses point harus strategis agar sinyal merata dan tidak terhalang benda logam. Selanjutnya, konfigurasi router perlu diamankan. Misalnya mengganti password admin default, mematikan remote management, dan menonaktifkan VPS. Terakhir yaitu menggunakan enkripsi WPA 3 atau minimal WPA 2 Enterprise dengan password yang kuat. Keamanan jaringan bukan hanya soal password, tapi juga pengaturan pada perangkat. Masuk ke slide 9, yaitu kita akan mendeteksi ancaman dan alat. Slide ini membahas tools untuk mendeteksi ancaman pada jaringan wireless. Aircrack, NG, dan Hexcat digunakan untuk audit keamanan atau menguji kekuatan password Wi-Fi. Kemudian Acrylic, Netscode, dan SSIDER digunakan untuk survei jaringan dan membuat headmap sinyal. Sedangkan Kismet dan WIPS digunakan untuk memonitoring jaringan dan mendeteksi akses poin palsu atau RGEP. Terlihat simpel. Tools ini membantu administrator mengetahui apakah jaringan mereka aman atau tidak. Lalu sampai di penghujung slide adalah ringkasan atau kesimpulan dan rekomendasi praktis dari segala yang sudah dipresentasikan. Dapat disimpulkan bahwa jaringan wireless memberikan kemudahan dan mobilitas tinggi, tetapi jaringan wireless tidak stabil wired, tetap membutuhkan keamanan yang baik.
WIP dan WPA lama sudah tidak direkomendasikan lagi karena rentan dibobol dan jadul. Saat ini prioritas utama adalah menggunakan WPA3 atau minimal WPA2 Enterprise dengan password yang kuat. Selain itu, administrator juga perlu melakukan update firmware, memonitoring jaringan, serta edukasi serta berkala. Karena keamanan jaringan bukan proses sekali jadi, tetapi harus terus dievaluasi dan ditingkatkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.